Tentu sulit untuk bisa menangani sebuah permasalahan jika kita sendiri tidak tahu apa yang menjadikan permasalahan itu ada. Itulah kenapa bahasan kita di bagian 2 kali ini akan mengajak kita untuk menyelami seluk-beluk dari sebuah belenggu batin yang ternyata bermula dari trauma dan luka batin. Trauma dan luka batin. Ya, belenggu batin sebetulnya tidak lepas dari keberadaan apa yang kita kenal sebagai trauma atau luka batin. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, izinkan saya mengilustrasikan apa yang akan kita pelajari ini dengan menggunakan sebuah ilustrasi perangkat komputer. Sebuah perangkat komputer bisa dioperasikan berkat adanya operating system atau sistem operasional atau yang biasa kita singkat sebagai OS di dalamnya. Ilustrasi komputer dan OS di dalamnya ini mewakili diri kita dengan segala program yang mengoperasikan diri kita dan membentuk kualitas hidup yang kita jalani. Dalam ilustrasi perangkat komputer dan OS bisa kita lihat bahwa sebuah OS di dalam sebuah perangkat komputer pada mulanya ada melalui serangkaian pemrograman. Tapi di kemudian hari, OS ini menjadi sebuah program yang mengoperasikan perangkat komputer ini, menentukan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan olehnya. Terlepas dari apapun yang disimpan di dalam OS ini, apakah ia bersifat memberdayakan atau membatasi, itu yang dianggap oleh OS sebagai sebuah kebenaran, atau kita menyebutnya sebagai sebuah logika pemrograman. Jika logika pemrograman yang ada di dalam OS berkualitas, maka berkualitas juga kualitas dari OS ini. Tapi kalau ada begitu banyak batasan yang dimasukkan ke dalam program yang ada dalam OS ini, maka ada begitu banyak juga yang akan membatasi cara kerja OS ini. Ilustrasi ini mewakili diri kita sebagai manusia dengan periode tumbuh kembang yang kita lalui. Pada mulanya, kita diprogram oleh lingkungan di mana kita bertumbuh, di mana kita menjalani kehidupan masa kecil. Saat itulah program dalam diri kita atau OS dalam diri kita sedang diprogram. Seiring berlalunya waktu, hal yang berkebalikan terjadi. Program hasil bentukan lingkungan inilah yang kemudian akan mengoperasikan diri kita. Ia menjadi sebuah program yang menjadi acuan bagi kita untuk berkehidupan. Jika program yang ada di dalamnya bagus, maka bagus juga cara kita dalam menjalani kehidupan. Tapi bagaimana kalau program di dalamnya bermasalah? Maka begitu juga cara kita menjalani kehidupan. Akan ada begitu banyak permasalahan yang ditimbulkan karena program yang ada di dalam diri kita bermasalah adanya. Kembali ke ilustrasi perangkat komputer dan OS yang ada di dalamnya. Ketika sebuah program atau OS dibuat dalam sebuah perangkat komputer, ia dibuat dengan mengikuti dinamika perkembangan zaman di mana ketika ia sedang dibuat. Seiring waktu berkembang, bisa jadi apa yang diprogram di dalam sebuah OS tidak lagi memadai untuk mengakomodir kebutuhan di periode lanjutan. Hal ini yang kemudian mensyaratkan OS untuk mengalami update. Harapannya dengan mengalami proses update, OS ini jadi lebih bisa mengimbangi kebutuhan atau tuntutan di periode baru di kemudian hari. Jika pada perangkat komputer atau smartphone, kita bisa mendapati bahwa proses update ini terjadi secara berkala, tidak halnya dengan diri kita. Seringkali proses update ini tidak terjadi, di mana hal ini menjadikan diri kita hidup di masa kini, namun dengan OS hasil bentukan masa lalu. Jika OS hasil bentukan masa lalu ini masih mampu mengakomodir kebutuhan di masa kini, maka akan tercipta keselarasan. Artinya OS kita masih bersifat fungsional. Tapi jika OS hasil bentukan masa lalu dalam diri kita ini tidak lagi sejalan dengan kebutuhan dinamika masa kini, akan tercipta gap atau celah di mana hal ini menciptakan kondisi disfungsional. OS dalam diri kita tidak mampu mengakomodir kebutuhan di masa kini. Kondisi disfungsional inilah yang kemudian mewakili ilustrasi belenggu batin dalam diri kita. Kalau begitu, apakah hal ini menjadikan belenggu batin sebetulnya merupakan bagian dari OS? Jawabannya adalah ya. Belenggu batin sebetulnya merupakan salah satu wujud dari OS, namun OS yang bersifat disfungsional. Dua hal yang menjadikan OS ini menjadi sebuah belenggu batin adalah yang pertama, program yang ada di dalamnya tidak lagi sesuai, tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan kita di masa kini. Yang kedua, karena ternyata OS ini terkontaminasi oleh virus. Untuk memahaminya dengan lebih baik, mari kita mengupasnya di topik video berikutnya.